Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Suami istri di Bungus, Kota Padang, ditangkap polisi karena mencuri telepon genggam. Jumlah tersangka kasus judi di Polda Sumbar terus bertambah. Warga Ampiang Parak, Pesisir Selatan, memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai permainan dan perlombaan. Ratusan guru honor Kota Padang yang lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Senin pagi berunjuk rasa ke gedung DPRD Kota Padang. Mereka menuntut wali kota segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan mereka sebagai pegawai. Mereka mempertanyakan kebijakan wali kota Padang, Henry Septa, yang tak memberikan SK pengangkatan PPPK Padang. Yang lebih mencemaskan lagi, Menpan RB memberi ultimatum batas waktu pengangkatan sebagai pegawai PPPK sampai dengan tanggal 22 Agustus pukul 24 WIB. Jika lewat dari batas itu, maka dinyatakan hangus dan kelulusan ribuan guru honor ini menjadi sia-sia. Dan yang akan kami minta yaitu bagaimana dan berapa jumlah formasi yang beliau berikan kepada kami, sehingga kami tidak was-was. Karena tanggal 23 besok itu data kami sudah diambil oleh BKN. Dalam arti kata hari ini terakhir kita mengusulkan formasi, besok formasi kami akan hangus atau N. DPRD Padang telah menganggarkan dana lebih dari 16 miliar rupiah pada APBD Perubahan Kota Padang tahun ini untuk gaji para guru honor yang lulus seleksi PPPK tersebut. Kami paham itu, kami sangat mengerti. Dari pertemuan itu sudah kami ada kesimpulan, insya Allah akan kami perjuangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami hari ini akan mengundang wali kota beserta jajarannya untuk mempertanyakan persoalan ini. Kalau bicara anggaran untuk perubahan sudah kami alokasikan. Sudah kami alokasikan, kalau salah jumlahnya lebih kurang sekitar 16,3 miliar. Itu cukup untuk semuanya, Pak? Sudah cukup untuk semuanya. DPRD Padang dan para guru honor bertekad menunggu kedatangan wali kota hingga larut malam. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Mengenai kuota formasi kita di Kota Padang ini. Suami istri pencuri ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung di daerah Pasaraya Padang, pusat Kota Padang. Nas dan istrinya Yofi telah mencuri telepon genggam milik seorang warga di Bungus Telukabung 2 tahun lalu. Polisi kesulitan mencari pasangan ini karena mereka kabur keluar Sumatera Barat. Seminggu lalu, pasangan ini kembali ke Padang untuk memulai hidup baru, mencoba mengais rezeki di kampung sendiri. Tapi polisi tak lupa dengan ulahnya 2 tahun lalu. Polisi mencokoknya saat berjualan di Pasaraya Padang dan membawanya ke Mapolsek Bungus. Sang istri ditangkap polisi di lokasi lain ketika hendak kabur. Dalam catatan polisi, Nasrun bukanlah pemain baru dalam kegiatan kriminal. Beberapa kali warga melaporkannya ke polisi. Bahkan Nasrun pernah meringkuk di lembaga pemasyarakatan karena kasus yang sama. Dalam pemeriksaan terungkap, pasangan ini menghidupi dirinya dari hasil mencuri. Berbagai macam barang telah mereka curi, mulai dari pakaian, padi yang dijemur, televisi, telepon genggam, hingga mesin perahu. Kini, suami istri ini diperiksa intensif di Mapolsek Bungus. Selama proses hukum, kedua tersangka ditahan di tempat berbeda, meski keduanya adalah pasangan suami istri. Suami ditahan di Polsek Bungus, sedangkan istrinya di Polsek Padang Timur. Hal ini disebabkan karena di Kota Padang, sel tahanan untuk wanita hanya ada di Polsek Padang Timur. Kita tangkap berdasarkan laporan dari korban kehilangan HP di TKP Bukit Lampu. Dan untuk tersangka kita amankan yang suaminya di Polsek Bungus sedangkan istrinya di Polsek Padang Timur karena selnya harus dibedakan.
Dan untuk kedua tersangka kita sangkakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pejudi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumbar terus bertambah. Sejak polisi memberantas perjudian awal bulan ini hingga Senin 22 Agustus, telah 294 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 169 kasus. Dari jumlah itu, Polresta Padang dan Polres Padang Pariaman menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. Dari jumlah itu, praktek judi daring berjumlah 126 kasus, selebihnya judi konvensional. Dari keseluruhan kasus tersebut, polisi baru menangkap pemain atau agen kecil. Selain itu, Polda Sumbar juga belum menemukan polisi yang membacking perjudian. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulisyawan mengancam akan menindak tegas anggotanya tersebut. Itu untuk pengungkapan kasus judi sudah berjumlah 169 laporan polisi. Baik dari Polda maupun dari Polres jajaran, dengan jumlah tersangka 294 orang. Dan ini tentunya akan terus dilakukan sampai benar-benar Provinsi Sumatera Barat bebas dari perjudian. Selasa pekan lalu, Polda Sumbar merilis hasil tangkapannya. Sejak tanggal 1 Agustus, 230 tersangka kasus judi dari 124 laporan. Dari jumlah tersebut, 226 orang merupakan pejudi daring. Dari Padang, Robiha melaporkan. Yang pertama alasannya adalah kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan masih terasa di pesisir selatan. Salah satunya di Nagari Amping, Parak Timur, Kecamatan Sutera. Berbagai kegiatan seperti lomba tarik tambang, panjat pinang, menari dengan balon digelar warga. Warga mengikuti lomba dengan antusias karena kegiatan setiap tahun ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya sebagai ajang berlomba, tapi juga sebagai media untuk saling silaturahmi antar sesama warga. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga antusias mengikutinya. Panjat pinang untuk anak-anak dibuat tidak terlalu tinggi, disesuaikan dengan usia mereka. Mereka juga didampingi orang tua masing-masing. Senang sekali dan sangat senang. Ini merasa bahagia sekali dapat mengadakan acara seperti ini. Lari tambang, lari karung, kuku kelapa. Selain permainan, warga juga menggelar turnamen bola voli tingkat Kecamatan Sutera pada malam harinya. Ini adalah turnamen bola voli pertama dan akan dijadikan agenda rutin setiap tahun. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.